Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Cloud Accounting dari jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kembali terkait UMKM-UMKM yang ada di Kota Jember. Nah, salah satunya yaitu UMKM yang terletak di Jalan Diponegoro, Kecamatan Kalisat, Kota Jember. Nah, untuk UMKM sendiri bernama Warung Bu Fatia. Di warung ini menjual berbagai jenis sembako dan berbagai kebutuhan harian lainnya, seperti rokok, minyak, kecap, mie instan, dan lain-lainnya. Untuk struktur UMKM ini sendiri langsung dipegang oleh Bu Fatia dan keluarganya. Pasti kalian sudah penasaran kan dengan keuntungan yang diraih oleh UMKM ini? Langsung saja kita masuk ke transaksi untuk mencari laporan keuangan dari UMKM yang satu ini. Ya, setelah kita masukkan dan menjurnalkan transaksi menggunakan Accurate tadi, kita bisa langsung melihat laporan keuangan dari Ibu Fatia tadi ya. Yang di sini kita bisa lihat rincian laporan arus kas, metode tak langsung. Yang pertama ada aktivitas operasi, lalu ada penyusutan, ada investasi, pendanaan. Untuk aktivitas operasi ini adalah laba bersih, jadi kita nggak laba tapi rugi sebesar 443.415. Terus penyusutannya ada di gedung, kendaraan, dan peralatan. Ini masing-masing sebesar 291.666 dengan total 441.665. Ini berefek juga ke beban ya. Lalu ada hutang dagang sebesar 3 juta. Terus di samping penyusutan kita persediaan dagangnya dan perlengkapannya itu berkurang hingga total dari kurangnya itu 4.012.700 rupiah. Nah, dari total aktivitas operasinya tuh jadi 1.014.450. Itu hasil pengurangan dari penyusutan dan ini ya, laba bersihnya. Maaf, dari total tambahan dari ini penyusutan juga. Nah, itu investasi. Untuk investasi tadi ada di aset ya, ada gedung, kendaraan, peralatan. Ini totalnya 89 juta. Habis itu untuk pendanaannya tadi hanya di modal aja sebesar 109.150.000. Jadi modalnya mungkin menambah sekitar 6 jutaan tadi. Dari sebelumnya tuh modalnya kan 103, sekitar 103 juta. Lalu kas dan setara kasnya di akhir periodnya itu 19 juta 135.550. Nah, selanjutnya di keseluruhan jurnalnya ya, itu kita bisa lihat akun-akunnya dari opening balance-nya, hutangnya, habis itu saldonya berapa, hutangnya berapa, ini terlihat di keseluruhan jurnal. Nah, dari keseluruhan jurnal ini kita bisa lihat langsung ke debit dan kreditnya ini. Kalau misalnya debit dan kreditnya itu balance,
Insya Allah masih benar lah. Nah, ini debitnya 324.311.315 dan kreditnya juga sama 324 juta. Selanjutnya untuk laba rugi, pendapatan atau penjualan dari Ibu Fathia ini itu penjualannya sebesar 1.219.250, lalu dipotong potongan penjualannya sebesar 13.250, jadi hasilnya 1.219.050. Terus cost of goods sold itu atau harga pokok penjualannya sebesar 1.111.000, lalu kita kurangkan saja langsung dengan laba kotor sebesar 108.250. Nah, sebelum pengurangan bebannya kita memang dapat laba, tapi setelah kita mengurangkan seluruh beban yang ada, kita langsung rugi. Kenapa? Karena di sini bebannya banyak banget ya, sedangkan penjualan kita nggak sebesar bebannya. Jadi ruginya 423.415. Terus untuk neracanya, di sini balance ya, untuk aktiva dan ekuitas dan liabilitas. Itu langsung cek di sini aja, kalau misalnya ada nggak sama, langsung dicek apa kira-kira catatan transaksinya nggak benar gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi Zahir. Yang pertama itu kita membuat data baru, nama perusahaan, terus alamat, terus negaranya yaitu Indonesia, kotanya yaitu Jember. Terus kita lanjutkan. Nah, ini kita membuat pada bulan Mei. Kita simpan di data pastinya itu di DJ, save, terus kita lanjutkan. Nah, kita lalu proses. Setelah itu kita pilih bidang usahanya itu perdagangan umum, lalu kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita pilih iya. Setelah itu kita setup data mata uangnya, yaitu kita pilih rupiah, dan kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita pilih mata uang asingnya ini kursnya 14.000. Lanjutkan. Nah, kita pilih selesai. Nah, selanjutnya kita memasuki data alamat, yaitu kita milih customer. Kita masukkan nama, terus personal, itu kita milih personal, alamatnya kita masukin juga, terus kita rekam. Nah, kita juga masukkan suppliernya yaitu vendor, nama perusahaannya, terus kita jenisnya itu pilih company, terus masukin alamat juga, terus kita rekam. Setelah itu kita masuki data pajak. Pajaknya ini kodenya PPN, terus pajak pertambahan nilai dengan persentase itu 11%. Setelah mengisi data pajak, kita mengisi data produk, yaitu kita produknya memilih barang beras, gula, berasnya itu kodenya B1, deskripsinya itu beras, terus satuannya itu per biji. Kita masukkan harga jual, pajaknya PPN, terus kita rekam. Setelah itu, setelah mengisi data produk, kita mengisi pilih setting, saldo awal akun, kita mengisi semuanya, terus nilainya ini harus 0, jika tidak 0 itu tidak balance. Setelah mengisi saldo awal akun, kita juga mengisi saldo awal piutang. Nah, pilih nama pelanggannya, terus tanggalnya, kita pilih tanggal 30 April, terus nama pelanggannya itu, kita juga masukkan nilai piutangnya itu berapa. Setelah mengisi saldo awal piutang, kita juga mengisi saldo awal hutang. Nah, ini contohnya.
Setelah mengisi saldo awal utang, kita juga harus mengisi saldo awal persediaan. Setelah mengisi data persediaan, kita membuat transaksi. Transaksi yang pertama yaitu penjualan pada tanggal 2. Nah, kita ini pilih nama pelanggannya, terus tanggal nya, terus kita pilih nama barangnya. Terus juga tanggal pengirimannya. Setelah itu kita rekam. Kita juga mengisi data pembelian. Contohnya itu pada tanggal 15. Nama masuknya itu toko Harry, tanggal fakturnya itu tanggal 15 dengan secara tunai. Terus nama barangnya itu apa aja yang dibeli. Terus kita milih tanggal pengirimannya. Setelah pembelian kita juga memasuki data buku besar yaitu jurnalnya. Transaksi jurnal yang pertama itu pada tanggal 15 membeli perlengkapan. Transaksinya itu perlengkapan pada kas sebesar 150. Terus kita rekam. Setelah mengisi data pembelian dan penjualan, kita melakukan pengisian data penyesuaian yaitu ada di buku besar transaksi jurnal umum. Setelah kita mengisi data penjualan dan pembelian, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengisian data penyesuaian. Pada bulan Mei 2022 menggunakan buku besar transaksi jurnal umum. Nah, ini merupakan contoh transaksi jurnal penyesuaian seperti beban listrik, beban perlengkapan, dan lain-lain. Setelah itu kita mengisi data rekonsiliasi, itu kas dan bank, rekonsiliasi bank, saldonya yaitu harga yang tertera ada di bank. Terus kita lanjutkan. Nah, akhirnya terbentuklah laporan pada aplikasi Zahir seperti yang dilihat pada layar ini, merupakan laporan laba rugi. Klik OK. Nah, setelah itu dilanjutkan. Kita pilih file PDF. Setelah itu dilanjutkan pada laporan neraca. Itu kita pilih bulan Mei, terus klik OK. Nah, ini contoh laporan neraca dan juga ada arus kas rincian. Nah, terus kita klik OK. Nah, ini merupakan contoh laporan arus kas pada bulan Mei. Itu kita juga dapat melihat neraca saldo. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga teman-teman semua suka dan paham terkait transaksi yang telah kita paparkan tadi.
Dan jangan lupa juga untuk mensupport kelompok kami dengan cara subscribe channel ini dan like video ini. Terima kasih sudah menonton.